Cukup dengan mengubah persepsi dan perspektif, Mas Hendra. Oke. Misalnya gini, Mas Hendra. Mas Hendra suka nggak kalau Mas Hendra ditusuk Enggak dong. sama ditusuk orang dari belakang gitu? Nggak Enggak. mau jelas itu. Ah, Tapi kalau yang nusuk dokter dengan jarumnya, langsung berubah ya. iya, langsung langsung Bagaimana berubah. kalau yang nusuk itu tukang tato dan kita memang pingin? Nah, kita akan mengabaikan rasa sakitnya karena kita memikirkan apa akibat dari rasa sakit itu. Kalau pergi ke dokter, ditusuk, akibatnya adalah kesembuhan. Kita tidak akan marah, tidak akan membenci dokternya. Bahkan kita berterima kasih lalu membayar. Begitupun tukang tatonya. Ya, kita tidak akan membenci itu. Terus misalnya begini, ada orang tiba-tiba menebang pohon-pohon di rumah kita. Marah nggak kita? Marah. Tapi kalau kita sendiri yang meminta dia memotongnya, supaya tanaman lebih rapi atau bahkan pohonnya itu hilang dari rumah kita, sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan berterima kasih, tidak akan membenci. Nah, hal yang sama terjadi. Kalau orang yang menyakiti kita, kita lihat sebagai orang yang menebuskan utang karma kita nggak akan marah, Mas Hendra. Karena kalau kita konsisten dengan pemahaman, kan gini Mas Hendra, kan banyak orang sudah tahu di ajaran agamanya. Kalau kita banyak dosa, maka kita akan dikirim ke neraka, betul nggak? Hmm. Nanti di neraka, dosa-dosa kita akan dibayarkan, dilunaskan, kan gitu. Dengan hukuman-hukuman. Tapi kalau kita konsisten memahami neraka sebagai naraika, sebagai alam manusia ini, maka di alam manusia inilah roh kita yang dulu penuh dosa, dimasukkan kembali ke dalam tubuh ini. Karena sebagai roh kan tidak bisa terluka, tidak bisa tersakiti. Tapi begitu masuk ke dalam tubuh ini, kita bisa mengalami rasa sakit. Entah rasa sakit fisik, entah rasa sakit batin, karena apa yang dulu pernah kita lakukan. Maka ketika kita sadar di alam manusia ini, ruh kita sedang dibersihkan dari hal buruk yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi orang menyakiti dia sama dengan orang yang membebaskan dia dari utang rasa sakit yang pernah dia sebabkan pada orang lain. Kalau melihatnya dengan cara demikian, bagaimana mungkin kita akan membenci orang-orang yang menyakiti kita di kehidupan saat ini, Mas Hendra?